Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan. Di mana pada saat pagi hari ini kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, dalam hidup kita semua. Saya menyapa sekali lagi shalom buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Shalom. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih setiamu kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Engkau melihat pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan yang ada, dengan segala beban hidup yang ada. Kami datang ke tempat ini meminta pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini. Tuhan menyertainya hingga tibanya di tempat ini tanpa suatu kurang apapun seperti kami yang sudah ada di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, WL, singer, tim musik, bahkan nanti pembicara kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan dan berharga, dan berharga. Kita sama-sama katakan, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, dan lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah pengorbananmu yang tentangku, tak terselami bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Katakan, haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi,
katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh besar. Katakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, selami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar Tuhan. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam, seperti katakan sungguh indah. Katakan sungguh indah. Tentangku kira lapas syakara lalala. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, terselami bagiku. Sungguh indah. Cuma saja katakan dengan lembut, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, betapa besar pengorbanan-Mu bagi hidup kami, terlalu dalam untuk kami mengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, terselami bagiku.
Sungguh indah, sungguh indah. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku bersyukur Bapa. Mari saya ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku kasih setia di dalam hidup, bersyukur kami bersyukur Tuhan. Kau dahsyat bagi hidup kami, Kau luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur di dalam hidup. Kami bersyukur, penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus. Setiap di dalam hidup bersyukur. Katakan kasih setiamu di dalam hidupku, Kau lihat hati setiap kami Tuhan. Betapa kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bapa kami bersyukur. Haleluya.
Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Sekali lagi dengan iman katakan bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. 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 Mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Kami sembah, kami sembah Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami mau mengiring-Mu lebih lagi Tuhan. Bila mana sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mau siapkan hati pikiran kami. Biarlah kami menjadi ladang yang subur untuk pertumbuhan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Satu suara kita naikkan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Ini pikiran kami, ini kehendak kami. Kami mau serahkan seluruhnya kepada-Mu. Serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku
persilakan bagi hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hidup kami Tuhan, jadikan kami bejana-Mu indah, dan biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau ajaib, kami bersyukur Engkau dahsyat. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, tapi sungguh kami merasakan perlindungan, pertolongan, penyertaan-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena kemurahan, anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami. Mari bagi hari ini Tuhan, siapkan hati hidup kami untuk ditaburi benih firman. Roh Kudus, urapi kami semuanya. Setiap kami yang ada on-site, offline di tempat ini, dan setiap kami yang online live streaming di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, baik melalui FB, IG, YouTube. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang boleh beribadah pagi hari ini. Lawatan-Mu atas kami semuanya. Kami siapkan hidup kami diberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap diberkati firman Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming di 3 channel kita, YouTube, IG dan Facebook. Saya berharap jemaat Tuhan terus mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita sekalian untuk kembali membangun semangat diri kita, iman kita. Saya percaya Tuhan pasti mengurapi, menyertai kita sekalian, tapi dari sisi kita manusia, kita perlu menyemangati diri dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini. Ya, tidak ada yang tidak mengalami situasi-situasi mencekam hari-hari ini. Mau kalangan elit, kalangan menengah sampai kalangan pada umumnya. Saudara semua mengalami situasi yang sulit. Mau bisnismen, pekerja, kemudian pegawai negeri, ya mungkin swasta,
ya, dosen, pengajar, siswa atau mahasiswa yang belajar, mau rohaniawan atau jamaah, semua mengalami situasi yang sama hari-hari ini. Dan saudara, tidak ada hal yang bisa kita andalkan hari-hari ini selain kita mendekatkan diri dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, manusia yang kita andalkan hari-hari ini, kita bisa lihat fakta, banyak juga yang mengalami jatuh bangun dalam situasi seperti ini. Karena itu mari saya sekali lagi mendorong jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan tetap membangun diri, komitmen, menyemangati diri dalam situasi apapun. Saya percaya dan ini menjadi statement yang tidak pernah saya lupakan dan terus akan saya perkatakan bahwa badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan pasti terbit dalam hidup kita sekalian. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian dalam mungkin situasi yang sama seperti yang lalu saya sampaikan, bagaimana 10 orang sakit kusta disembuhkan Tuhan, 1 orang saja yang datang kepada Tuhan dan notabene itu adalah orang Samaria. Yesus menyebut orang asing, tetapi sungguh-sungguh orang yang disebut atau memiliki label orang asing, tetapi justru orang itu yang memberikan keteladanan, dia bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri pertolongan Tuhan. Nah saudara, saya mau mengajak kita sekalian dalam konteks sama penyakit kusta, tetapi kita akan lihat dalam teks yang lain. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Tema pagi hari ini saya berikan judul Penolongku Ajaib. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya sudah tulis di PowerPoint. Bapak Ibu Saudara mungkin bisa fokus lihat ke depan. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Lukas pasal 5 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Belum bisa ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Mungkin bisa dibantu saja dari sana. Tidak connect. Saudara, ini menarik untuk menjadi perenungan kita sekalian. Apa yang menjadi hal yang bisa kita pelajari dari orang yang kusta? Bahkan Alkitab memberikan data. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Penuh kusta. Saudara, saya membaca sebuah artikel, penyakit kusta itu penyakit yang mematikan dan konteks zaman itu belum ada obatnya. Penyakit yang mematikan dan perlahan-perlahan dalam konteks penderita kusta itu jari-jari pada bagian tangan dan pada bagian kaki itu akan lepas putus menurut sendi-sendi yang ada. Saudara, Alkitab menyebutkan di sini seorang yang penuh kusta. Artinya secara lahiriah, secara harafiah, penulis kitab ini sedang mengungkapkan satu identitas diri si orang yang mengalami kusta. Dengan kata lain, kalau di sana disebut penuh kusta, maka tidak ada harapan untuk sembuh. Tidak ada kans untuk mengalami kesembuhan secara lahiriah. Karena apa? Ujungnya kematian. Ada satu tokoh gereja, bapak gereja yang namanya Josephus.
Dia mengatakan begini, orang kusta sama dengan orang mati yang masih hidup. Orang mati yang masih hidup. Dan ini sebuah satu analisa, memang zaman itu penyakit kusta belum ada obatnya. Saudara, hampir mirip-mirip dengan kita hari ini. Semua tim medis, bahkan bagian farmasi sedang berlomba-lomba untuk menemukan antivirus COVID-19. Saya sempat ikuti sebuah webinar dan ini vaksin ini antivirus virus corona atau disebut vaksin itu kalau bisa ditemukan dalam waktu singkat maka timbul beberapa pertanyaan secara medis. Apakah sudah melewati uji coba? Apakah sudah melewati tes? Dan siapa yang akan dites dan lain sebagainya. Ini butuh waktu Bapak Ibu Saudara. Bahkan dalam sebuah webinar saya sempat mendengar kemungkinan akan muncul di Indonesia sampai 500.000 kasus. Tetapi pembicara di situ dia bilang, satu-satunya yang Anda bisa lakukan adalah Anda harus patuhi protokol kesehatan. Saudara, corona begitu menakutkan. Tetapi berita baiknya saya mau sampaikan. Tadi pagi saya mengikuti khotbah pendeta Dr. Insinyur Niko. Dia berkata begini, justru dalam situasi sulit seperti ini, kabar baiknya adalah anak-anak Tuhan makin dekat sama Tuhan. Keluarga-keluarga makin dipererat. Saudara, ini yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Pagi hari ini saya mau sampaikan kabar baiknya. Yesus penolong ajaib. Yesus Kristus kuasanya dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dia dahsyat dahulu, dia dahsyat sekarang, dia dahsyat juga di waktu-waktu yang akan datang. Sebab dia Allah, dia Tuhan yang berkuasa atas jagat raya ini. Saudara, penting untuk kita simak pagi hari ini pelajaran buat kita. Apa yang menjadi perenungan buat kita sekalian, kita akan lihat next. Yang pertama, orang yang sakit kusta, dia datang dengan kerendahan hati membawa hidup dan pergumulannya. Saudara, mari kita belajar buat kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ada banyak orang Kristen datang kepada Tuhan hanya minta berkat-Nya, tetapi lupa memiliki kerendahan hati. Ini dibuktikan, coba kita akan lihat ayat yang ke-12 next. Di sana dikatakan seorang yang penuh kusta melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon. Saudara, ini menjadi perenungan buat kita sekalian. Tersungkur. Alkitab menjelaskan dan saya sempat pelajari, ternyata bukan tersungkur karena kondisi ini itu dan lain sebagainya, tetapi ada unsur kesengajaan menjatuhkan diri. Memang ia si kusta dengan kondisi sakit yang tidak mungkin disembuhkan karena kondisi sakit itu, maka dia menjatuhkan diri di depan kaki Yesus kemudian memohon. Dan kalimatnya menarik Bapak Ibu Saudara. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jujur ada banyak orang Kristen hari-hari ini kurang ajar sama Tuhan. Sudah minta tapi maksa sama Tuhan. Saudara, kita belajar si kusta datang dengan kerendahan hati menaikkan pergumulan doanya. Dia jatuh tersungkur dan berkata, Tuhan, Lord, my master,
Atau ada karena orang Yahudi sana itu menyebut Yahweh itu tidak keluar suaranya sebagai bentuk. Karena menyebut nama itu jangan sebut Allahmu, Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara ditranslate ada istilah Adonai, my Lord, Tuhan, Master. Saudara ini begitu luar biasa sebuah ungkapan. Orang yang kusta memang tidak dijelaskan latar belakang si kusta. Apakah dia dari latar belakang mengerti Taurat Tuhan waktu itu. Apakah dia dari kaum terpelajar. Tidak disebutkan di situ, hanya label jelas si kusta yang penuh dengan kesakitan itu. Tetapi dia menyadari diri justru dalam keberadaan dirinya. Sesungguhnya dia tidak layak untuk ditolong Tuhan. Karena itu dia mencoba menjatuhkan diri di bawah kaki Tuhan dan memohon. Saudara, memohon supaya ia tahir. Permohonan yang diawali dengan tersungkurnya dia di depan kaki Yesus. Dan ini permohonan yang tulus dari seorang yang sesungguhnya tidak pantas mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saudara, jujur yuk kita hari-hari ini kita banyak protes sama Tuhan, banyak nuntut. Atau kita dengan kerendahan hati kita, Tuhan ini aku. Halo, apakah kita sedang usik Tuhan dalam konteks kita atur Tuhan? Atau kita sedang mendekat kepadanya, merendahkan diri? Saudara, di hadapan Tuhan kita harus merendahkan diri kita. Tapi rendah diri tidak boleh, ini harus dipahami, konteksnya berbeda. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Anda dan saya itu seharusnya layak masuk neraka. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku ia tidak binasa. Barang siapa, Alkitab juga berkata, barang siapa ada di tanganku tidak ada kuasa manapun yang bisa mengambil. Tetapi Yohanes pasal 3 16 ayat yang tenar, familiar buat kita. Barang siapa percaya kepada anak tunggal Bapa tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Saudara, Anda dan saya sesungguhnya layak masuk neraka. Dan memang seharusnya kita masuk ke sana. Tapi bersyukur karena kasih Bapa yang luar biasa. Dia relakan anaknya. Dia utus Kristus Yesus Tuhan datang ke dunia dengan satu tujuan. Yesus mati di Golgota di atas salib. Dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dan dia berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan saja bicara masalah kesehatan, masalah lahiriah, tetapi sampai kepada kekekalan. Yesus Kristus Tuhan, dia satu-satunya jalan sampai kepada Bapa di surga. Saudara, berita ini harus didengar seluruh telinga manusia di muka bumi. Dan melalui live streaming ini saya katakan, iman percaya saya, Yesus juru selamat. Yesus akses untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Dan buat Anda orang Kristen, buat Anda jemaat Tuhan di tempat ini, sesungguhnya saya mau sampaikan Anda dan saya layak masuk neraka. Tapi karena kebaikan anugerah Tuhan, Anda diselamatkan. Saudara, ini penting untuk kita sikapi. Orang yang penuh dengan kusta, dia dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Menyampaikan pergumulan hidupnya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, saya mau sampaikan, kalau Anda mau berdoa khusus dengan pergumulanmu,
Kau datang kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, selamatkanlah usahaku. Tuhan, jika Tuhan mau, tolonglah aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat selesaikan persoalan pergumulan bangsa ini. Saudara, ini dari sisi kita. Yuk kita belajar hormati Tuhan. Saya masih ingat waktu saya masih sekolah minggu. Zaman saya sekolah minggu itu yang namanya podium altar ini dalam tanda kutip ya. Tidak dikultuskan altarnya. Tapi zaman itu sepertinya sakral luar biasa. Mau naik dari situ ke sini ini mikir-mikir. Bahkan orang mau pergi ke gereja itu hormatnya luar biasa. Tapi jujur, saya berdoa dengan era digital ini memang semua dibuat kemudahan. Tapi bukan berarti kita kurang ajar dan tidak sopan kepada Tuhan. Kita tetap harus hormati Tuhan kita. Amin. Amin. Ini yang kadang-kadang sudah luntur dari kehidupan. Saya mau fair saja ngomong. Sudah luntur dari kehidupan orang-orang Kristen yang katanya menikmati anugerah kasih setia Tuhan. Bahkan kita diizinkan oleh Tuhan untuk menyebut dia Bapa ya Aba. Tapi justru banyak orang Kristen kurang ajar sama Tuhan. Kita perlu bertobat Bapak Ibu Saudara. Hormati Tuhan karena dia raja di atas segala raja. Dia penguasa jagat raya ini. Ketika kita datang kepadanya, bangun kerendahan yang sungguh-sungguh ditaruh di hati kita. Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku layak dihukum oleh Engkau. Tapi karena kebaikan dan anugerah-Mu, kita boleh diselamatkan. Dan saudara, sekali lagi, apa yang menjadi pergumulan hidupmu? Sakit penyakit yang mematikan saja. Ini ada satu keteladanan yang luar biasa. Orang yang mengalami kusta itu memberikan contoh kepada kita. Yang seharusnya dia tidak layak menerima kesembuhan itu. Tapi dia dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan memohon. Ya, tidak salah saudara, saya tidak menjudge anak-anak Tuhan yang doa berapi-api. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan ini, aku perintahkan itu. Yang diperintahkan siapa? You dan saya tidak bisa perintah Tuhan. Kita ini kacungnya Tuhan. Hambanya Tuhan. Justru kita yang diperintah Tuhan. Tapi kadang-kadang jujur orang Kristen tadi itu saudara. Kadang-kadang kita ini orang Jawa bilang kemaruk. Kasih ati ngerogoh rempelo. Ini orang Kristen tuh kadang-kadang begitu. Seenaknya saja perintah-perintah Tuhan. Ya saudara, saya bicara orang Kristen tidak perlu tersinggung siapapun kita orang Kristen. Karena saya pun orang Kristen. Saya pun kadang-kadang bisa seperti itu. Kita perlu bertobat pagi hari ini. Tempatkan Yesus, dia segalanya dan harus kita hormati. Saudara, dengan kerendahan hati si kusta datang membawa pergumulan. Dan berita baiknya Yesus penolong yang ajaib. Ketika Anda datang dengan kerendahan hati membawa pergumulan hidupmu, maka dia mau dan peduli menyatakan pertolongannya. Ayat yang ke-13 demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, berita baik buat kita sekalian dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan. Di beberapa tempat diberlakukan lagi lockdown dalam arti
lingkungan kota itu. Dan bahkan dipersiapkan ini, itu, dan lain sebagainya. Saya mau sampaikan berita baiknya. Yesus berkuasa atas Indonesia. Yesus berkuasa atas hidupmu. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum. Bisik-bisik begini. Tuhan peduli hidupmu. Tuhan Yesus peduli dengan persoalan si kusta. Saya mau sampaikan Tuhan Yesus juga peduli dengan hidupmu. Saya mau tanya untuk kita, nggak perlu dijawab tapi jawab di hati. Apakah Tuhan tidak tahu hari ini dompetmu isinya berapa? Halo? Apakah Tuhan tidak tahu kalau usahamu naik turun? Saya mau sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan yang terus berjuang, bergumul, menggeluti kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan, Yesus peduli hidupmu. Saya sampai kaget dibuat Tuhan. Saya kalau sedang sendiri saya merenung, Tuhan, siapa saya Tuhan? Dalam situasi seperti ini bisa saja saya mengalami yang ditakutkan itu. Tetapi jujur, saya masih bisa kesana kesini. Tetap pakai protokol kesehatan. Kadang-kadang naik turun yang namanya kondisi fisik. Tapi saya bersyukur Tuhan pedulikan hidupku. Waspada harus. Taat protokol kesehatan harus. Tapi jangan engkau takut. Karena apa? Tuhan di pihak kita. Tapi harus bijak. Jangan nantang. Oh enggak apa-apa. Kan Tuhan besertaku. Sengaja kita malah pergi kemana-mana gak pakai masker. Kita sengaja masuk tempat-tempat tertentu yang identik di situ mungkin zona merah dan lain sebagainya. Dan kita berkata, aku sehat, aku kuat. Itu mencobai Tuhan. Kita harus bijak. Amin. Amin. Coba sekali lagi lihat sebelahmu, katakan begini. Yesus pedulikan hidup. Anak saya sudah kuliah, sudah besar. Tapi saya masih ingat ketika saya bawa dia dan maminya ke gereja. Kami ngantor setiap hari waktu itu. Dan ada anjing besar. Dan hendak menerkam anak saya. Spontan. Walaupun kalau hitung-hitung saya ngadepin anjing besar itu saya pasti kalah. Tapi refleks sebagai seorang ayah, anaknya hampir diterkam, anjing sudah ngejar, refleks saya hajar anjing itu. Saudara dengar baik-baik. Saya yang masih manusia punya banyak kelemahan. Bahkan ketika saya pikir-pikir ketika sudah saya hajar anjing itu, saya tendang, saya mau hajar lagi. Kemudian satpam datang dan membawa anjing itu pergi. Saya pikir-pikir kalau seandainya anjing itu terus melawan saya, menerkam, saya bisa kalah. Tapi begitu saya merenung, saya dapat kekuatan dari mana? Ada insting naluri. Bela anak. Ketika anak saya yang cewek pulang-pulang dari sekolah dipukul temannya bagian sini. Muntah-muntah. Refleks. Karena sudah siang hari. Besoknya saya samperin sekolah. Refleks itu. Dan saya percaya Bapa kita yang penuh kasih. Dia pegang jagat raya ini.
Apakah dia tidak peduli hidupmu? Berita baiknya saya mau sampaikan. Yesus peduli hidupmu. Gak usah takut. Jalani hidup ini. Ya, memang lagunya siapa itu? Perjalanan ini. Iya. Tapi kita bersama Tuhan, Tuhan gandeng kita, Tuhan pegang kita. Saya undang pemusik, maju ke depan. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Allah peduli, Allah mengerti. Gak apa-apa dibalik. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Mari kita angkat kedua tangan kita, katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri. Dengan kesungguhan hati katakan Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Apapun persoalan hidupmu hari-hari ini, ketika engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau, tolonglah hidupku. Berita baiknya Tuhan berkata, aku mau. Jadilah sembuh. Tuhan berkata, aku mau. Jadilah sembuh. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Tapi Tuhan mau menolong dan pedulikan hidupmu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami ada. Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah baik onsite maupun online live streaming. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Ampuni kami sebagai umat-Mu kalau selama ini kami kurang hormat, kurang sopan dan kurang ajar terhadap-Mu Tuhan. Biarlah kami merendahkan diri, menghormati-Mu di atas segala-galanya. Karena Engkaulah penolong kami, Engkaulah satu-satunya jawaban hidup kami. Tuhan, Engkau menilik setiap hati hidup kami dalam pergumulan keseharian kami. Dalam masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini Tuhan, kami perkatakan dengan iman, badai pasti berlalu, pelangi kasih-Mu terbit dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami sekalian. Kami menopang mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Martin, Midori, Sinta, Ibu Lina, Paulina, istri dari Kotoni, Septi, Lukas, Simawa.
Kami berdoa untuk Bapak Ase. Kami berdoa untuk Ibu Foni. Dan juga mungkin yang mengikuti live streaming pagi hari ini, minggu ini berulang tahun. Tuhan memberkati setiap hidup kami, anak-anak-Mu. Dalam usaha pekerjaan rumah tangga, bahkan yang masih studi, Tuhan pun memberikan kasih setia Tuhan terus melingkupi. Kami berdoa juga untuk Bapak Memen. Kami bersyukur pemulihan terus Tuhan nyatakan. Kami bersyukur anugerah-Mu terus Tuhan limpahkan, kesembuhan terus Tuhan nyatakan. Tidak ada yang membahayakan hidupnya, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Lina. Kami berdoa untuk Ibu Agnes. Tuhan memberkati kandungan ibu-ibu ini. Berikan kekuatan kesehatan bagi ibu yang mengandung dan kesehatan bagi anak yang dikandung. Tiba waktunya melahirkan dan anak dilahirkan semua dalam keadaan sehat. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh anak-anak-Mu. Kami tidak tahu persoalan apapun yang dihadapi oleh anak-anak-Mu hari-hari ini. Tapi satu hal yang kami percayai, satu hal yang kami tetap pegang teguh. Tuhan ada di pihak kami. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap apapun yang dikerjakan Tuhan memberkati. Perlindungan, kesehatan, kekuatan terus Tuhan nyatakan. Malaikat-Mu terus yang menjagai anak-anak-Mu. Kemanapun melangkah berusaha, kemanapun pergi dalam rangka bekerja berusaha. Perlindungan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mohon terus Tuhan, lawatan-Mu terjadi, tercurah atas kami. Kami berdoa untuk pemimpin rohani kami. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di Nusantara negeri ini. Kami berdoa untuk ketua BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk perwil-perwil yang ada di Jateng DIY ini. Dan secara khusus kami berdoa untuk perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk gembala-gembala sidang yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan juga secara khusus gembala-gembala yang ada di Gereja Betel Indonesia. Dan secara spesifik kami berdoa untuk gembala GBI Sokit. Tuhan memberkati para pemimpin rohani kami Tuhan. Diberkati hidup mereka, diberkati pelayanan mereka. Dalam pelayanan penggembalaan melalui digital dan juga melalui doa-doa yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu untuk menggembalakan umat-Mu. Tuhan memberkati kuasa dan tanda-tanda ajaib menyertai hamba-hamba-Mu kemanapun melayani Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk pengurus gereja di tempat ini. Terus Tuhan dalam situasi pandemi COVID-19 ini mungkin ada keterbatasan ruang gerak, waktu dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan terus tetap menyatukan hati para pengurus gereja di tempat ini. Kami boleh terus membenahi gereja-Mu, kami boleh terus membenahi pelayanan kami untuk memberikan yang terbaik. Apa yang kami kerjakan biarlah kami mencapai titik maksimal. Terus Tuhan tingkatkan lebih lagi, terus Tuhan tingkatkan lebih dan lebih lagi dalam pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh para pengurus hamba-hamba-Mu di tempat ini. Sehingga semua jemaat terlayani dengan baik. Tuhan memberkati setiap kami sekalian Bapa. Dan akhirnya kami menopang negeri ini. Kami berdoa buat Indonesia. Diberkati Indonesia. Tuhan perlindungan-Mu turun atas negeri kami. Tuhan lawat negeri kami. Dalam situasi kondisi seperti hari-hari ini, kami percaya penuh Tuhan pegang kendali Indonesia. Tuhan berkati presiden, wakil presiden. Tuhan berkati seluruh menteri dan jajaran yang ada. Setiap lembaga-lembaga tinggi pemerintahan di negeri kami, baik sipil, militer, TNI, Polri. Setiap wakil-wakil rakyat yang ada, Tuhan memberkati dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan memberkati Indonesia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Indonesia sedang dilawat oleh Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat menikmati pemulihan yang luar biasa. Jiwa-jiwa bertobat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan, dipulihkan di dalam
namamu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami pagi hari ini. Tuhan melawat, mendengar setiap seruan doa kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat wajahmu. Taruh pengharapanmu hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dialah sumber segala-galanya buat hidup kita. Karena itu mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ibadah onsite online live streaming. Kita akan kembali kepada aktivitas kita sepanjang minggu ini. Rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi anak-anak kita. Pelayanan demi pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Karena itu mari kita terima rahmat berkat anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya, baik dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Yang live streaming, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Haleluya.